Jumpa lagi dengan Kak Mary dan saya Kak Susi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Kita akan mulai. Adik-adik sudah siap semua? Duduk yang manis, siapkan hatinya. Kita akan masuk dalam ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Kita akan kita bangkit berdiri semuanya, adik-adik di rumah juga bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh girangga, Yesus amat cinta pada saya. Oh girangga. Kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Susi. Adik-adik, siapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Kau telah menyertai kami dalam tidur kami, dalam kegiatan kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, memuji muliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami, kiranya ibadah kami awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi dengan memujikan "Dengar hai kawanku" ayat 1 sampai yang ketiga. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku.
Hai kawan pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita akan bermazmur. Buka Alkitabnya, Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai yang ke-9. Kita akan ulangi ya, Mazmur 27 ayat 7 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Kita akan memuji Tuhan untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Ayo sekarang dilipat tangannya, kita tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, dengan penuh sukacita ya Tuhan, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati telinga kami, mata kami, tangan dan kaki kami, biar tetap fokus kepadamu. Biarlah pada nanti saat membaca dan merenungkan firman-Mu, kami tidak bermain-main, tetapi fokus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan hari ini diambil dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Pembaptisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapusan dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti tak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah perjamuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakan nyala kemeja kepadanya, diikatkan ikatan pinggang, dikenakan gamis, dikenakan baju efod, dikenakannya sabuk baju efod, dan dikebat sabuk itu kepadanya. Dikenakanlah tutup dada kepadanya, dan di bubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruh nyala serban dan
di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya tam emas, yakni jamang yang kudus seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan dan diurapinya kemah suci segala yang ada di dalamnya dan kuduskan nyala semua itu. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak berharap adik-adik di rumah semuanya baik-baik aja ya. Nah sekarang kakak mau nanya nih, siapa di antara adik-adik yang memiliki telinga? Pastinya setiap kita memiliki telinga. Siapa di sini yang tidak memiliki telinga? Pastinya tidak ada kan? Kita semua memiliki telinga. Kalau kakak punya telinga satu pasang, kanan dan kiri. Kalau adik-adik punya berapa pasang telinga? Pastinya sama dengan kakak kan? Kanan dan kiri satu pasang. Nah Tuhan telah menciptakan satu pasang telinga kanan dan kiri. Tentunya satu pasang dan tidak lebih. Siapa di sini yang punya telinganya lebih? Pastinya tidak ada kan? Karena Tuhan telah menciptakan dengan sempurna adik-adik semua dengan dua telinga. Sekarang kakak mau nanya, fungsi telinga itu untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Mana nih suaranya? Ada yang tahu nggak? Iya betul sekali. Fungsi telinga adalah untuk mendengar. Tidak hanya mendengar, tetapi kita dapat memahami apa yang kita dengarkan, sehingga kita memahami dan kita dapat lakukan apa yang kita dengar. Tetapi tidak hanya yang buruk saja. Misalnya kalau disuruh mencuri teman, kita mau aja melakukan. Nah saat ini kakak memiliki teman. Kakak tidak sendirian pada hari ini. Teman kakak ini pandai mendengarkan dan pandai memahami. Kita panggil ya. Kita panggil namanya Kak Ayu. Kita panggil 3 kali ya. Kak Ayu, Kak Ayu. Sekali lagi ya, yang nyari. Kak Ayu. Hai. Nah ini dia teman kakak yang pandai mendengarkan. Ayo kita kenalan dulu ya sama kakaknya. Oke, hai teman-teman, adik-adik di rumah, apa kabar? Namaku Kak Ayu, temannya Kak Lina. Iya, nah begitu. Sekarang saya mau nanya nih Kak, Kak Ayu punya telinga nggak? Punya? Nah, kakak tahu nggak sih fungsi mendengarkan? Kalau adik-adik semua tahu nih fungsi telinga, kalau kakak tahu nggak? Tahu dong, Apa tuh? untuk mendengarkan. Ih, Kak Ayu juga bisa menjawab bahwa telinga itu fungsinya untuk mendengarkan. Nah, mendengarkan, aku punya tugas nih untuk pertanyaan ya. Apa tuh? Kalau ada orang yang tidak dikenal, terus ada mangga tetangga yang sedang masak dan tinggal siap dipetik, lalu orang itu menyuruh Kak Ayu untuk mengambil. Kak Ayu mau atau tidak? Mau aja deh. Ih, kok mau sih? Iya dong, mana tahu dikasih permen ya kan? Ih, ingat adik-adik, tindakan itu tidak boleh loh. Meskipun itu adalah suatu perintah. Misalnya orangnya sudah gede nih, orang gede, merintahin adik-adik untuk mengambil mangga sebelah. Tapi itu tidak baik karena itu bagian dari mencuri. Tuhan sudah bilang kan kalau mencuri itu dosa loh. Iya, aku baru ingat. Nah gitu ya adik-adik. Jadi kalau disuruh orang tua yang orang besar, terus disuruh maling mangga tapi nanti dikasih permen, nah itu tidak boleh karena itu mencuri. Nah sekarang aku mau nanya lagi nih sama Kak Ayu. Kalau Kak Ayu disuruh mamanya untuk nyapu, mau nggak? Mau dong. Kenapa? Kan kita membantu orang tua. Iya betul. Nah kalau ini baru kita mendengarkan perkataan untuk orang tua dan melakukan, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau orang tuanya suruh ngambil mangga itu boleh nggak? Kak Ayu mau nggak? Enggak, Kenapa? kan mencuri. Iya, jadi kita harus juga memahami apa yang dikatakan orang tua. Meskipun orang tua yang bilang ya Kak, tapi kalau itu mencuri itu tidak boleh karena Tuhan juga tidak mengizinkan kalau itu mencuri kan? Iya. Nah, begitu juga yang pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Tadi sudah dibacakan oleh salah satu teman kita kan? Nah, pembacaan kita ini juga tentang Musa. Musa mendengarkan perkataan Tuhan. Tahu nggak Mbak? Kalau waktu itu Musa mendengarkan Tuhan itu nggak melalui WhatsApp dulu. Iya. Terus melalui apa dong? Terus Tuhan pesannya panjang lagi. Wah, pasti pusing Musa ya. Iya kan? Nah, tapi Musa dia memahami apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Sehingga
Musa waktu itu mendengarkan dan melakukannya dengan baik, dapat memahami apa yang dikatakan Tuhan. Makanya Tuhan memanggil Musa dan menyuruh Musa. Nah, Tuhan menyuruh Musa itu pertama itu adalah memanggil Harun dan anak-anaknya. Harun itu siapa, Kak? Nah, ayo tahu Mbak siapa Harun itu? Siapa ya? Teman-teman di rumah ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu siapa itu Harun? Aku ingat-ingat dulu ya. Harun itu orang yang dipilih Tuhan untuk menemani Musa memimpin bangsa Israel. Nah, itu betul sekali. Itu adalah Harun. Nah, selanjutnya adalah tugas Musa adalah, nah tadi kita sudah baca kan? Nah, coba kita buka lagi ya Alkitab kita ya. Kita buka lagi Alkitab kita. Tadi diambil dari mana sih Alkitab kita, bacaan kita? Ingat nggak? Iya benar, dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Nah, di ayat 2 kita bisa lihat. Ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. Berarti kalau berfirman itu Ngomong langsung. Tuhan ngomong langsung kepada Musa. Nah, coba paling baca di ayat 2. Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Nah, sekarang kalau Bayu, aku bilang nih, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban penghapusan dosa, 2 domba jantan, 2 dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Hafal nggak? Ayo coba sebutkan. Apa ya tadi? Panggillah Harun dan anak-anaknya. 1. Apa lagi ya tadi ya? 2 lembu jantan. Benarkah 2 lembu jantan? Betul? Lalu roti tidak beragi. Wah, ada yang lupa nih kayaknya. Wah, apa tuh Kak? Minyak urapan. Wah, ternyata aku nggak sehebat Musa teman-teman. Bener. Ternyata kayu. Terus kayak mana ya Musa mendengarkan? Berarti kita tidak hanya mendengarkan, tetapi kita harus memahami apa yang kita dengarkan itu. Biar kalau Musa lupa kayak mana ya. Terus lalu Tuhan ada menyuruh lagi nih. Tidak hanya itu, Tuhan menyuruh lagi. Tuhan menyuruh, lalu kumpulkan segenap umat di depan pintu kemah. Nah, lalu di ayat selanjutnya siapa yang bisa nebak? Musa melakukannya atau tidak? Ayo tebak Bayu. Melakukannya dong. Betul, Musa itu melakukannya. Tuhan melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa Musa bisa melakukan semua yang diperintahkan Tuhan? Tahu nggak? Karena Musa hebat. Betul, Musa hebat. Karena Musa diberkati sama Tuhan. Iya, betul. Terlebih lagi Musa memahami apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia, sehingga dia dapat melakukan. Kalau kita tidak memahami apa yang kita dengarkan, ya bagaimana kita bisa melakukan, ya kan Mbak? Iya, benar. Jadi kita harus bisa melakukan. Terus Tuhan memasangkan baju, memasangkan ikat pinggang kepada Harun dan anak-anaknya, dan mengurapi mereka. Begitu juga dengan kita adik-adik, kakak, Kak Ayu, dan adik-adik semua. Tidak hanya mendengarkan saja. Mendengarkan itu pasti bisa kita mendengarkan, karena kita semua punya telinga. Kak Ayu juga punya telinga kan? Benar. Tetapi bagaimana kita mendengarkan, tetapi juga kita bisa memahami. Dan dari memahami itu kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang orang tua kita suruh kepada kita, hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk ya. Ayo coba kasih contoh. Kita mendengarkan yang baik dan kita dapat memahami apa yang kita dengarkan dan kita dapat lakukan. Misalnya nih, kalau di sekolah minggu seperti ini, teman-teman mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah. Teman-teman mendengarkan dengan baik, lalu memahaminya. Misalnya kalau ada perintah menghormati orang tua. Jadi teman-teman tidak hanya mendengarkan, lalu setelah itu lupa.
tetapi melakukannya juga, misalnya dengan membantu orang tua, merawat mereka dengan baik, menolong pekerjaan-pekerjaan rumah yang teman-teman bisa lakukan. Nah gitu adik-adik, kalau ada orang di luar sana yang menyuruh adik untuk mencuri, memukul temannya, mencubit temannya, meminjam tapi tidak dikembalikan, terus jahil kepada kakak-kakaknya sehingga kakaknya marah, kepada saudara-saudaranya, itu tidak baik ya adik-adik. Benar kan Kak? Tidak baik? Benar, itu nggak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah membaca firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab ini, dan mendengarkan perkataan orang tua yang baik untuk kita lakukan, sehingga hidup kita itu dapat berkenan Kak di hadapan Tuhan. Karena kita dapat mendengarkan dan memahami dengan baik apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sedemikian firman kita undur diri ya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita doa syafaat. Kita lipat tangannya ya, kita lipat tangannya kembali, kita tutup mata dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan pujian dan permohonan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran orang tua, terlebih mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan dan melakukannya dengan memahami setiap apa yang kita dengarkan dan kami lakukan. Biarlah hal-hal yang jahat yang ada di sekeliling kami, kiranya Engkau memberkati kami dan melindungi kami agar terjauh dari hal-hal yang tidak baik tersebut ya Tuhan. Berilah kami terus pemahaman yang takut akan Engkau dan mendengarkan kedua orang tua kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, di mana gereja Bukit Harapan Surabaya yang telah Kau percayakan kepada KMJ, majelis jemaat, unit-unit misioner yang ada, pelkat yang ada, panitia yang ada. Biarlah Engkau memberkati mereka, biarlah Engkau pakai mereka terus dalam pelayanan kasih-Mu dan dapat memberitakan tentang kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga pengurus-pengurus pelkat PA yang ada di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Biarlah Engkau memberkati mereka, pakai dia terus lebih hari lebih haram lagi dalam pelayanan kasih-Mu. Berikan selalu mereka kebijaksanaan, sukacita dan kesehatannya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Biarlah Engkau memberikan penghiburan bagi mereka dan juga berikanlah mereka keteguhan hati untuk dapat menerima penyakitnya dan dapat memohon kesembuhan kepadamu ya Tuhan, dan selalu berharap kepadamu. Berkati juga makanan-makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah itu menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Tuhan juga tolong berkati bagi keluarga yang mendampingi, kiranya Engkau memberkati mereka, berikanlah kesukacitaan agar selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga bagi bangsa dan negara ini, negara Indonesia yang tercinta ini. Biarlah Engkau selalu memberikan damai sejahtera-Mu agar tidak ada terjadi peperangan, perselisihan, sehingga kedamaian yang ada di negara ini tidak ada ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan juga tolong berkati pemerintahan yang ada yang telah Engkau percayakan, dari presiden tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Biarlah mereka dapat mengemban tugas tanggung jawabnya dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Bapa tolong berkati juga di tengah situasi seperti ini, kiranya Engkau memberikan selalu kesehatan, kesadaran diri akan menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Ini bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain juga ya Tuhan. Berkati adik-adikmu dalam pelayanan, terutama dalam studinya di sekolah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikanlah hikmat agar dapat belajar dengan baik ya Tuhan.
Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga kedua orang tua adik-adikmu ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, baik di rumah maupun mengajari adik ini dalam membangun iman dan kesadaran mereka, dan juga menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan tolong berikan mereka selalu sukacita. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita memberikan persembahan, kita pujikan hidup kita yang benar. Oh iya Kak, persembahannya jangan lupa ya adik-adik, nanti dititipkan ke papa atau mama untuk diserahkan ke gereja. Pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya, kita siapkan hati, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan kami, jadikanlah persembahan kami menjadi berkat pertumbuhan gereja-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kak Susi, tidak terasa ibadahnya sudah hampir selesai. Tapi kita tidak pulang dan kita tidak keluar dari pintu rumah ini, tapi kita tetap di rumah. Tapi harus tetap jaga kesehatan, tetap gembira, tetap pakai masker juga. Kalau mau pergi-pergi pakai masker. Terus jangan lupa juga besok hari Senin pasti masih ada tugas. Jangan lupa adik-adik tugasnya diselesaikan tepat waktu ya. Sebelum kita selesai, kita akan memuji Tuhan. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus, pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik, terimalah berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.